Nah, memang bicara tentang jalanan di Indonesia sepertinya nggak ada habis-habisnya ya. Jalanan rusak yang ramai atau viral, sampai presiden pun datang langsung ke sana. Ya betul sekali, tapi tidak hanya jalanan yang rusak yang akhirnya ramai diperbincangkan, tapi jalanan bagus pun juga ramai diperbincangkan. Ini seperti contohnya di Aceh yang ramai sampai dituduh bagusnya karena bantuan dari asing. Kita ikuti diskusi bersama Nabil Abiyasyah. Soal jalan di daerah tampaknya masih saja ramai. Kemarin ramai gara-gara jalan di Lampung rusak hingga akhirnya Presiden Joko Widodo datang hingga mengambil alih perbaikan jalannya. Dan ternyata masih banyak loh daerah-daerah lain yang jalannya tetap rusak. Dan sekarang nih ramai lagi, tapi karena ada orang yang melaporkan jalan di daerahnya bagus. Kok jalan bagus ikut ramai juga ya? Kita diskusi. Baru aja akhir pekan kemarin, Presiden datang ke Lampung sekaligus ngecek jalanan rusak yang viral di sana. Kini viral, jalan rusak yang sama-sama di Pulau Sumatera, tepatnya di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Truk-truk besar berasa jalan di off-road. Apalagi mobil biasa ya. Pengendara motor pun sampai jatuh ke dalam kubangan lumpur. Wah, apa harus presiden yang datang nih untuk dibenahin? Padahal jalan itu memiliki andil yang cukup besar untuk distribusi barang yang ujung-ujungnya punya dampak baik untuk ekonomi di daerah tersebut. Seperti di Lampung, punya dampak positif saat presiden datang yang akhirnya akan dibenahi dan diambil alih oleh pusat. Tapi menurut pengamat, punya dampak negatif loh. Keenakan dong pejabat di daerahnya. Presiden mengambil alih terhadap pembangunan infrastruktur jalan itu sesungguhnya tidaklah tepat gitu. Nah, karena apa? Karena itu akan memberi pertama memberi rangsangan ataupun trigger kepada daerah-daerah lain untuk menyerahkan bahwa urusan pembangunan jalan adalah urusan pemerintah pusat. Ya juga ya. Kalau misalnya nanti ada daerah yang masih memiliki jalan rusak, harus undang presiden dulu dong supaya jadi bagus. Oke, saya mau tunjukin dulu data jalan rusak di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik Transportasi Darat. Di tahun 2021 saja, 31,9% jalan di Indonesia rusak. 15,9%-nya rusak berat. Data 2021, provinsi dengan tingkat kerusakan jalan terparah ada di Sumatera Utara yang mencapai 9.187 km. Anehnya, Lampung tidak masuk dalam data ini. Sering kita ingin komplain soal jalanan rusak, sampai ada yang bilang bingung lapornya kemana. Ketika lapor ke pejabat di daerah itu, nanti dibilangnya jalan nasional, bukan ranahnya. Jadi ini jalan di Indonesia memang terbagi. Peraturan pemerintah nomor 34 tahun 2006 tentang jalan terbagi menjadi 5. Ada jalan nasional, provinsi, kabupaten, kota, dan jalan desa. Sekarang itu banyak permasalahan terjadi kerusakan jalan itu. Apakah sudah dia desain untuk sesuai dengan peruntukannya? Misalnya jalan nasional itu semua jenis kendaraan bisa lewat. Mulai dari kendaraan roda 4 sampai roda 20 pun bisa lewat. Artinya kelasnya sudah kelas 1. Tapi jika jalan kabupaten yang didesain hanya untuk jalan yang maksimum sumbu berat terberatnya 8 ton, dilalui oleh 20 ton, maka bagaimanapun jenis tanahnya, bagaimanapun konstruksi jalannya, pasti itu akan sering rusak. Ngomongin soal jalan di daerah yang justru mulus, lagi ramai nih, jalanan di Aceh yang katanya mulus. Memang sih jalanan di sini mulus, kayak yang Anda lihat. Kita tanya sama orang Aceh, sebagus apa jalanan yang mereka rasakan? Sama ini jalan di tempat Pak J itu bagus-bagus kan? Bagus. Bagus kan? Nah, seperti apa misalnya?
Aspal semua. Aspal, nggak ada yang batu-batu lagi, nggak ada, udah ada aspal semua sampai ke ujung sana. Dia mulus. Sejak kapan nih mulusnya? Lama. Kalau Lewat di Lamdam aja yang jelek. oh jalan kampung. Yang bagus, ada yang kurang, Pak. Kalau dilihat dari umumnya jalannya bagus ya. Lebih bagus, Pak. Dibanding daerah lain jalan ini. Udah lumayan kita, Pak. Udah lumayan, Pak. Ada jalan yang kampung-kampung, ada yang bagus kita. Tuh kan, tetap ya, kata orang Acehnya, jalanannya memang ada yang bagus, tapi ada juga yang masih jelek. Tapi kenapa ya jalanan di Aceh ini lebih banyak yang bagusnya? Sekarang yang menjadi masalah, mungkin juga lalu lintas di Aceh itu tidak sebanyak lalu lintas di Pulau Jawa atau di Sumatera bagian selatan Lampung begitu. Nah, inilah maka saya katakan bahwa dalam merencanakan jalan itu ada beberapa hal. Yang pertama, lalu lintas yang diizinkan lewat di jalan tersebut lalu lintas apa? Kalau jalannya jalan kabupaten, mungkin truk-truk yang 20 ton tidak boleh lewat. Ya, semua udah tahu lah, jalanan itu penting buat akses warga hingga pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut. Jadi sudah seharusnya lah pemerintah pusat daerah untuk memprioritaskan anggarannya untuk jalan. Karena kan buat dipakai rame-rame juga. Kayak yang satu ini, warga di Kabupaten Tasikmalaya sampai pada syukuran gara-gara jalanan yang nyaris tak tersentuh dalam 11 tahun akhirnya diperbaiki. Tuh, jadi jangan ragu untuk mengalokasikan anggarannya demi kepentingan bersama. Toh rakyatnya juga senang kalau dikasih fasilitas yang layak. Saya Nabila Biasa, sampai jumpa.